Surat yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Situbondo bahwa tergugat atau Lilur sedang berada di luar kota dan mengakibatkan sidang ditunda itu ternyata bohong. Kalau bahasa kerennya itu carpak. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan ternyata Lilur itu sedang diperiksa oleh Polres Penyidik Situbondo. Sidang ketiga gugatan PMH senilai 100 miliar pada hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 akhirnya kembali ditunda. Dikarenakan saudara Lilur kembali tidak hadir ke persidangan. Kuasa hukum Lilur menjelaskan kalau Lilur tidak hadir karena sedang berada di luar kota. Tanggapannya ya Mas ya, tidak apa-apa, ini masih berlanjut. Ini namanya gugatan, semuanya punya hak. Mau digugat berapa miliar atau berapa triliun kan terserah. Itu hak setiap orang, kan begitu Mas. Jadi untuk Lilur sendiri nggak bisa untuk hadir Untuk langsung. sementara kuasanya yang kami menghadapi dari gugatannya Mas Saiful Bahri. Ya untuk Mas Lilur sendiri untuk sementara masih ada di luar kota. Gitu. Oke, makasih. Siap. Setelah ditelusuri ternyata saudara Lilur tidak benar-benar berada di luar kota. Tetapi saudara Lilur sedang diperiksa oleh Polres Penyidik Situbondo. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkas. Salam. Saya Bang Don ya. Kembali hadir dan menyapa Anda semuanya masih di halaman ya GP Sakera Situbondo. Nah, dimana kali ini kita sedang bersantai dulu ya di daerah mana ini? Masuk Kelatakan ya. Kelatakan ya untuk mengisi dulu guys ya. Tentu ini Bang Ipul sudah mulai senyum-senyum. Biasanya ketika beliau sudah senyum-senyum, ini ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu loh. Cuman persoalannya biasanya jangan dikeluarkan. memang kalau sudah senyum ini ada hal yang lucu ya, ada kejadian lucu gitu loh. Itu mungkin masyarakat Situbondo perlu saya sampaikan bahwa jadi sebelum kita berada di sini tadi siang ya sekitar pukul 12 ya. Jadi Bang Ipul itu bersidang ya di mana tentang gugatannya yaitu sebesar 100 miliar ya terhadap saudara Lilur ya. Nah, jadi dan di situ Lilur kembali tidak hadir dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya. Nah, oke, biar lebih jelasnya dan apa kemudian kaitannya dengan judul kita ya, jangan kebiasaan berbohong jangan dibawa pengadilan. Nah, oke, biar nanti yang penggugat saja yang menjelaskan. Oke, saya sapa dulu. Selamat sore Bang Ipul. Selamat sore Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkas. Salam. Apa ini? Ya, kenapa kok kebiasaan di luar berbohong jangan dibawa pengadilan. Nah, ini maksudnya apa? Dan tadi senyum-senyum juga nih Bang Ipul. Apa? Ya, ada kejadian nanti yang sidang tuh, Pak? Yang pasti yang pertama itu khawatir sidang ditunda lagi, Bang. Ya. Makanya saya keluarkan. Akhirnya lega saya. Ternyata Di sini Anda lega. Anda boleh lega, tapi di sini. Oke, Pak. Jadi gitu, masyarakat Situbondo yang saya hormati dan tim Pemangkar yang saya banggakan, tadi kita sudah janji bahwa akan melanjutkan ya. Karena tadi juga judulnya begitu, penggugat meminta agar tergugat tidak berbohong. Karena tadi juga sempat saya jadikan sebagai bahan untuk saya meminta kepada majelis hakim, Bang Don, karena bagaimanapun kita harus menghormati marwah, ya, marwah pengadilan dalam hal ini adalah juga marwah dari majelis hakim
dan para pihak, di mana jika di awal ini sudah dibumbui dengan namanya kebohongan, maka kita akan kesulitan untuk mencari namanya kebenaran. Ya, Nah, gitu loh Bang Don ya. Kenapa yang saya fokuskan adalah saya meminta agar tergugat tidak bohong, karena ini ada cerita Bang Don. Gitu loh. Ya, ceritanya gimana Bang? Jadi kita kilas balik ke depan dulu, ke belakang, kita kilas balik ke belakang dulu bahwa ini sudah sidang gugatan yang ketiga. Tiga ya. Karena sidang pertama, kedua itu ditunda berhubung tergugat tidak hadir. Ya. 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 Sidang pertama itu tergugat tidak hadir, sidang kedua tergugat juga tidak hadir dan dia diwakilin oleh Mas Taufik Rehola yang mengaku kuasa hukum tapi tidak memiliki surat kuasa dan meminta majelis hakim untuk meng-cancel ya. Ya. Yang pada hari ini akhirnya mungkin karena kesalahan tersebut sehingga mungkin juga diragukan, akhirnya Mas Taufik Rehola sementara dicadangkan. Dicadangkan dulu. Dan iya yang masuk kan cuma 2 orang. Iya. Jadi dicadangkan ada di luar. Masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, Lilur sebagai tergugat itu menurunkan 5 pengacara. Gitu loh. Yang tadi yang bisa menunjukkan SIB itu hanya 2 pengacara. Apa SIB? Surat izin beracara. Izin beracara ya. Legalitas yang bisa menunjukkan dari 5 pengacara tersebut itu ternyata yang bisa memberikan di depan majelis hakim ada 2, yaitu Mas Supriyono dan Edi Sogol. Ya. Sampai 5 pengacara ya. 5 pengacara. Luar biasa berarti Bang Ipul ini. Sungguhnya yang saya katakan yang luar biasa tergugat Bang Don. Gitu loh. Luar biasanya ini tergugat. Jadi artinya begitu hebatnya dia untuk membunuh rasa ketakutannya, akhirnya dia meminta dukungan dari 5 pengacara. Ya. Dan ini kita hadapi sendiri ya Bang Don. Ya, betul. Jadi ini yang perlu masyarakat Situbondo pahami. Lah kembali kepada topiknya, karena di sesi yang awalnya kita sudah bicara tentang apa ini namanya perjalanan tadi di sidang. Ada satu hal yang belum sempat saya omongkan tadi dan saya berjanji sesi berikutnya kita akan ngomong, yaitu di mana saya sebagai penggugat memohon dan meminta agar para pihak itu menghormati marwah pengadilan. Ya, sepakat. Menghormati majelis hakim dan mungkin juga pengunjung serta panitera yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghormati, maka ini akan sulit kita mendapatkan nilai dari apa itu namanya marwah dari putusan hakim nantinya. Nah, gitu lah. Yang dimaksud menghormati itu seperti apa sih Bang contohnya? Yang pertama kita harus bertindak sopan. Jelas itu ya. Ya. Pasti ya sopan semua lah namanya ini yang mulia. Yang kedua, jangan bohong. Jangan bohong ya. Iya, makanya tolong untuk warga Situbondo yang punya kebiasaan bohong, itu kalau sudah berhadapan di atau berada dalam sidang pengadilan, itu hilangkanlah kebohongannya. Kecarpakannya itu hilangkan. Tapi yang namanya kebiasaan sudah Bang. Ya harus berusaha dihilangkan. Ya. Meskipun sulit ya. Meskipun sulit karena sudah terbiasa carpak ya. Ya. Jadi begini, kenapa saya mengatakan bahwa ini hindari kebohongan untuk menjaga marwah? Itu dikala sidang yang pertama, ya ini yang paling penting. Ya. Di mana hakim membuka sidang tersebut dan mengatakan bahwa sidang ditunda dikarenakan, ya sekali lagi saya katakan bahwa sidang ditunda dikarenakan tergugat tidak hadir. Nah, ya toh. Ya. Dan dilanjut oleh Pak Hakim sesuai dengan surat dari tergugat bahwa tergugat sedang berada di luar kota. Nah, gitu loh. Pada waktu itu, pada saat itu saya percaya aja. Gitu loh. Saya percaya bahwa tergugat ada di luar kota. Ya Bang. Ya.
Namun ternyata saya mendapatkan informasi dari Polres bahwa pada saat itu tergugat diperiksa karena foto bergayanya dengan Kapolres. Oh. Karena tergugat kan mangkir terus, Ya, makanya ya, saya ya. sebut dia si Raja Mangkir. Nah, di situ dia ternyata diperiksa oleh penyidik. Saya tidak tahu prosesnya, tapi saya tidak berani untuk mengungkap ketika sidang kedua. Ketika sang pengacara yang tidak memiliki surat kuasa, kenapa? Ya. Karena kita tidak bisa menghadap ke depan. Ya, ya. Padahal itu mau saya keluarkan. Nah, itu dipertegas dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, di mana ternyata tergugat yang juga terlapor di Polres Situbondo itu bukan keluar kota, Bang Don. Ya, ya, ya. Nah, tapi ternyata sedang diperiksa. Oh, ya, ya, ya. Itu yang dimaksud kebohongannya. Itu yang saya maksud kebohongan. Ya, ya. Hakim saja dibohongi, apalagi rakyat biasa. Tapi memang sudah kebiasaan. Cuman kan boleh dong saya sebagai seorang muslim dan warga yang baik, yang taat hukum, saya mengingatkan kepada tergugat, tolonglah jangan bohong-bohong terus gitu. Nggak bosan dah bohong. Ya, ya, Apalagi ini berbohong di depan pengadilan. Oleh karenanya saya meminta kepada hakim dan saya tunjukkan SP2HP tersebut. Nah, ketika itu sempat terjadi perselisihan pendapat antara saya dengan Mas Supriyono sebagai kuasa. Di mana ketika saya memberikan namanya apa ini, Bang Don, namanya SP2HP itu sempat ditolak karena belum waktunya ini memberikan bukti. Ya. Saya katakan ini bukan bukti dari pokok masalah. Ya, ya. Tapi ini adalah bukti bahwa hakim sudah dibohongin. Ya, 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 ya. Di mana hakim itu akhirnya memberitahukan kepada peserta sidang untuk menggugat, dan ini artinya kan hakim dikerjain gitu. Ya, ya, ya. Yang mana pada akhirnya Dikadalin. iya dikadalin hakim ini gitu loh. Ya. Yang mana pada akhirnya hakim memberitahu kepada kita. Akhirnya hakim mengatakan bahwa ini ada pemberitahuannya yang akhirnya dibacakan dan ditunjukkan, dan saya katakan saya percaya dengan hakim. Gitu loh. Saya percaya dengan majelis karena majelis tidak mungkin berbohong. Ya. Yang saya tidak percaya pembohong yang selalu berbohong. Iya toh? Ya, ya. Makanya burina tabuna bodong. Nah, gitu loh. Ya, ya, ya. Iya kan? Makanya ini saya tunjukkan kepada masyarakat Situbondo dan terutama kepada pejabat-pejabat Situbondo. Masa percaya dengan orang membohong? Saya tidak bicara tentang bisnis dan yang lain, tentang harapan dan yang lain, karena di Situbondo bukan 1-2 orang yang digibuli tentang bisnisnya, tentang usahanya, tentang janjinya. Makanya tadi saya juga cukup tertawa ketika salah seorang yang bernama Arif telepon, ini tolong dicek, apa katanya, apa itu masalah perusahaan. Katanya Ipang gimana tadi, bermacam seban Bang? Hah? Apa katanya kamu? Diam saja saya, Pak. Tapi di hatimu? Karena saya sudah tahu gitu. Kok lah tahu main ngajari aja gaya-gaya dia naik orang aja. Karena kita sudah diperlakukan, pernah diperlakukan seperti itu gitu loh. Jadi tahu usah gaya-gaya nelpon bergaya-gaya seperti itu. Jadi itu Bang Don. Ya, ya. Harapan saya atau permintaan saya kepada majelis hakim bahwa jangan berbohong gitu loh. Jangan berbohong. Nah, itu Bang Don. Ya, cuma ya saya juga heran ya. Padahal Boya kenapa kok nggak diakui ngomong gitu loh bahwa yang ya, tergugat ini diperiksa ngono loh Bang. Padahal ini kan hal yang kecil gitu loh. Hal yang kecil aja berbohong, apalagi persoalan besar. Betul. Gitu, Bang, ya. Karena seperti kita juga kan pasti salahnya diperiksa oleh polisi. Iya. Hah? Iya. Ya karena mungkin proses pemeriksaannya memalukan. Ya, Apa maksud saya? Loh, ya. kalau tentang tim pembangkar datang ke Surabaya, datang ke Polda, loh kita pemeriksaan kita tidak memalukan. Tapi kalau pemeriksaan gara-gara dia ingin bergaya tapi akhirnya dipanggil, ini mungkin loh ya. Akhirnya kan berbanding terbalik, Bang. Ketika dia apa berarti? Ketika dia menjadi pelapor ya, war-warnya enti saya pidanakan. Ya kan? Tapi ketika dia jadi terlapor diperiksa, boleh keluar kota.
Jadi gini Bang Don. Jadi gini Bang Don. Ya sesungguhnya kalau bagi yang senior-senior ya Bang Don ya, bagi orang pergerakan yang senior-senior yang sudah tahu tentang kiprahnya, ini bukan hal yang aneh. Karena dari dulu memang mangkir terus gitu loh. Iya, Bang iya, Don. iya. Nah, cuman yang bisa dikerjain atau dibohongin kan hanya orang-orang bodoh. Hanya orang-orang bodoh yang bisa dibohongin bahwa dia itu adalah orang petarung, orang pejuang, orang seperti itu, hanya orang bodoh. Makanya tinggal masyarakat Situbondo mau berada di posisi yang mana. Apakah dia masuk dalam barisan yang bodoh atau barisan yang cerdas? Itu aja permintaan sebagai pemisahnya saja gitu loh. Makanya jaga kalau berada di dalam barisan yang bodoh. Ya, ya, Percuma Bang Don. Sepakat Bang Don? Ya, ya. Jadi seperti itu. Dan tapi saya yakin lah masyarakat Situbondo kan aduh segelintir saja yang bodoh gitu loh. Karena ya kalau bodoh itu biasanya dia tidak punya kemampuan apapun kecuali menjilat. Ya, 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 ya. Kalau orang bodoh itu tidak punya kemampuan apapun kecuali menjilat. Atau saparing-paring. Pokoknya beri masya saparo tak apa, tunda tak apa. Jadi orang bodoh. Artinya memang dia bagaimana dia itu bisa dihargai orang lain kalau dia sendiri tidak menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Karena hak dan kewajiban ini harusnya kan gitu toh Bang Don. Nah, mau menghargai orang lain sedangkan dirinya sendiri diperlakukan, dibohongin, dikadali, dijanjiin dan yang lain-lain, dia tetap manut dan gongguan. Bagaimana orang akan menghargai? Ya, ya. Betul Bang Don? Betul Bang. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kembali lagi kepada pokok topiknya ini adalah bahwa ternyata surat yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Situbondo bahwa tergugat atau lilur sedang berada di luar kota dan mengakibatkan sidang ditunda itu ternyata bohong. Kalau bahasa kerennya itu carpak. Ya. Ya, ya. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan ternyata lilur itu sedang diperiksa oleh Polres Penyidik Situbondo. Ya. Ya, oke. Tapi atau mungkin begini ya Bang Don ya. Ruangan penyidik ini kan dianggap luar kota mungkin ya. Karena kalau dia kan mungkin bergaya atau gagah ketika di kandangnya. Jadi ketika dia keluar kandang itu luar kota. Luar kota. Padahal masih kota Situbondo. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi mungkin begitu persepsinya ya. Berarti kita salah dong. Kalau kita berbicara tentang luar kota kan di luar kota Situbondo. Iya, iya, iya. Tapi kalau dia mungkin berbicara tentang luar kota adalah ketika dia itu berada di kantornya atau di rumahnya atau di kandangnya. Dan ini ada di dalam penyidik, ruangan penyidik. Berarti itu luar kota mungkin itu dia ya. Iya, bisa jadi. Berarti tak jarpak. Korpot. Jadi saya harap seluruh masyarakat Situbondo patuhi hukum. Jujurlah kalian. Ya, jujurlah kalian. Jangan tiru orang-orang yang tidak jujur. Jangan tiru orang yang hanya bermulut besar. Ya, itu tidak lebih dari kotoran yang keluar dari mulut belakang. Iya, iya, iya. Betul. Jangan tiru. Kan boleh saya memberikan saran. Boleh. Boleh dong untuk masyarakat Situbondo. Ya. Mangkana mun bengal pa bengal. Pa bengal, Bro. Mun takok pa takok. Todus badadara madura. Nah, Mun takok, ya. ya. Hah? Sepakat. Sepakat kan? Sepakat. Pas ngako putra turunan dari Kanjeng siapa atau Kanjeng siapa? Noceng ngiran apa ya? Hah? Ya, 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 ya. Ya. Dan berapa kali saya tantang kamu? Jadilah laki-laki sejati, jadilah kesatria sejati, agar kamu bisa menunjukkan setidaknya kepada masyarakat Situbondo, kepada anak buah kamu, kepada mantan anak buah kamu, dan terpenting tunjukkan kepada anak turunan kamu bahwa dia tidak dilahirkan dari bapak sang pengecut, dan banggakan atasnya kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, kakek nenek moyang kamu, bahwa dia tidak memiliki turunan pengecut. Ya, Ya. boleh dong saya sarankan. Boleh, sangat boleh. Biar tidak mengaku putra Situbondo. Putra Situbondo harus berani. Ya, Putra sepakat. Situbondo harus gagah. Putra Situbondo harus kesatria. Itu putra Situbondo. Ya. Tapi montakoan pengecut lah saya ngaku kau tanda aja.
Boleh nggak saya ngomong seperti itu? Boleh, boleh. Boleh. Makanya di tim pemangkar, di tim GP Sagera, kalau pengecut jangan ada di barisan kami. Ada di barisan pemangkir dan pengecut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam. Terus ngakan. Oke, demikianlah guys ya yang disampaikan Bang Ipul. Ternyata ada fakta yang menarik bahwa pada sidang pertama saudara Lilur bukan keluar kota ya, namun berada di Polres Situbondo sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik ya. Nah ini ya, jadi Tahu. ya biar masyarakat Situbondo tahu ya. Jadi Benih ngopi deh. jadi ya pengadilan saja bisa dibohongi, sudah bisa dibohongi ya, apalagi orang lain ya. Oke, biarkan masyarakat Situbondo yang bisa menilai. Oke. Ya. Oke, saya Bang Don undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkas. Salam. Sudulu. Ayo kita lapan. Oke. Langsung makan guys.